Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin diskusi kita hari ini yang akan dipresentasikan oleh Bapak Fazlur. Monggo silakan Bapak Fazlur dimulai presentasinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Agus dan juga Bu Rika, yang semoga selalu diberikan kesehatan dan panjang umur, dan juga teman-teman sekalian yang semoga dimudahkan dalam menyusun disertasi dan segera lulus. Ya, segera. Amin. Oke, alhamdulillah pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan kajian hasil penelitian UMKM. Sebelumnya saya mohon izin untuk share PPT-nya. Sudah kelihatan ya? Dah. Oke. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dua artikel, yang mana artikel pertama yaitu jurnal internasional dan juga yang artikel kedua itu adalah jurnal nasional. Untuk artikel yang pertama yaitu judulnya Digital Marketing Platform Development Model and Product Quality on Buying Decision and Sales of Micro, Small and Medium Enterprise, Product Volume, South Sulawesi Province. Kemudian di sini isunya itu 2023, diterbitkan September 2023. Kemudian autornya Basri, Salim Basalama, Amir Mahmud, dan Alina. Terus kemudian di sini jurnalnya adalah International Journal of Professional Business Review, yang mana jurnal ini adalah terindeks Scopus Q4. Untuk introduction-nya, pengangguran saat ini masih menjadi permasalahan yang semakin meningkat di masyarakat sejak masa COVID-19. Nah, kemudian pengangguran itu dapat direduksi dengan adanya peran UMKM dalam merekrut atau mempergunakan masyarakat. Kemudian semakin baik kinerja UMKM dapat memberikan lapangan kerja bagi masyarakat. Digital dan kualitas produk menjadi salah satu faktor dalam meningkatkan kinerja bisnis UMKM. Nah, pada saat pandemi, masyarakat dipaksa untuk melakukan digitalisasi karena adanya aturan-aturan dari pemerintah seperti physical distancing dan lain-lain. Nah, dengan adanya digitalisasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja bisnis dan akan memberikan peluang bagi masyarakat dalam mereduksi pengangguran di masa pandemi sampai sekarang. Nah, di sini, jadi ini saya mengambil langsung dari artikelnya. Jadi dalam theoretical framework-nya, dalam kerangka berpikirnya itu ada dua, yaitu prinsip penerapan manajemen risiko UMKM dimulai dari pemahaman bahwa setiap proses bisnis mempunyai tujuan yang telah ditentukan, di mana tujuan utama dalam bisnis adalah mencapai tujuan tersebut untuk mencapai keuntungan, dan setiap tujuan mempunyai risiko yang melekat pada setiap proses untuk mencapainya. Terus yang kedua,
struktur perekonomian suatu daerah sangat dipengaruhi oleh berbagai jenis usaha yang menghasilkan barang atau jasa. Struktur perekonomian berupa nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha yang menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kapasitas produktifnya masing-masing bidang usaha. Ya, kemudian di sini untuk metodologi, di situ dijelaskan jenis penelitian ini adalah verifikasi deskriptif. Dan kemudian untuk hubungan variabelnya, yaitu pengaruh pemasaran digital, kualitas produk, dan keputusan pembelian terhadap volume penjualan. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross-section. Jenis data adalah data kuantitatif dan kualitatif. Sumber data primer dan sekunder, populasi 184.224 dan sampel 365. Teknik pengumpulan data itu dengan wawancara, observasi, dan kuesioner. Mohon maaf, ini saya hanya membaca apa yang ada di dalam isi artikelnya. Kemudian di sini ada hasil penelitian. Nah, di sini X1-nya adalah digital marketing, X2-nya adalah kualitas produk, Y1 adalah keputusan pembelian, dan Y2 adalah volume penjualan. Nah, di sini dapat dilihat di tabel ini bahwa untuk pengaruh digital marketing terhadap keputusan pembelian itu tidak signifikan. Kemudian untuk kualitas produk terhadap keputusan pembelian itu juga itu adalah signifikan. Terus kemudian untuk keputusan pembelian terhadap volume penjualan itu tidak signifikan. Kemudian digital marketing terhadap volume penjualan itu tidak signifikan. Kemudian kualitas produk terhadap volume penjualan itu signifikan. Kemudian digital marketing terhadap volume penjualan melalui keputusan pembelian itu tidak signifikan. Dan juga yang terakhir, hipotesis yang terakhir adalah kualitas produk terhadap volume penjualan melalui keputusan pembelian itu tidak signifikan. Nah, kemudian selanjutnya, karena dari pembahasan maupun kesimpulan itu kurang lebihnya membahas tentang pengaruh atau tidak berpengaruh, maka ini saya langsung mengomentari saja. Yang pertama adalah dalam pendahuluannya itu terlalu berbelit-belit ya. Jadi tidak koheren, tidak terstruktur. Jadi dalam satu paragraf itu pertama membahas COVID. Terus kemudian setelah itu membahas, masih dalam satu paragraf, dia membahas lagi tentang masalah sosial politik UMKM yang berdampak ke masalah sosial dan politik. Terus kemudian kembali lagi krisis ekonomi. Terus kemudian di sini dia mengambil juga UMKM di sektor pariwisata. Terus kemudian nanti ngambil lagi di beverage, food and beverage. Jadi memang tidak terstruktur sehingga ketika saya membaca pendahuluannya ini saya masih belum sama sekali ada bayangan atau poin yang mana penelitian ini arahnya kemana. Karena terlalu pembahasannya terlalu kemana-mana, terlalu bias. Terus kemudian ada kurangnya literatur pada statement-statement yang dianggap penting, maksudnya statement yang bersifat justifikasi, itu tidak ada
referensinya. Contoh mungkin di sini dijelaskan hal ini didasarkan pada fakta bahwa angkatan kerja di Indonesia sangat melimpah seiring dengan besarnya jumlah penduduk dan seterusnya. Nah, ini sehingga ketidakmampuan usaha dalam menciptakan lapangan kerja. Nah, ini kan sebenarnya butuh referensi. Menjustifikasi statement seperti ini kan butuh data. Nah, ini tidak dijelaskan statement tersebut dari mana asalnya. Nah, terus kemudian di sini juga ada sistematika penulisan yang tidak konsisten. Nah, contoh kadang pakai at all, pakai titik, kadang tidak pakai titik. Kadang nah itu penulisan sistematika penulisannya juga dalam pengutipan juga tidak konsisten. Terus juga masih banyak typo seperti behavior, nah itu tulisannya behavior gitu, tidak pakai u. Terus yang one example, nah itu mungkin lebih baiknya pakai for example mungkin. Terus kemudian yang harusnya pakai yang harusnya pakai were atau are itu pakainya is. Jadi ini masalah grammar. Terus kemudian masih ada kutipan dalam kutipan, yang mana sebenarnya ini sudah tidak relevan ketika memang tidak boleh ketika sudah masuk dalam Scopus ya, yang terindeks Scopus. Kemudian di sini ada data-data tanpa sumber. Nah, sama seperti yang tadi ada statement-statement itu tadi, tapi tidak ada sumbernya. Seperti UMKM 63% tercatat tidak memiliki Facebook, tidak memiliki 53% tidak memiliki WhatsApp. Nah, ini tidak ada tidak ada sumbernya. Terus kemudian sepanjang itu introduction-nya itu tidak pun menjelaskan adanya research gap atau kontribusi penelitian secara gamblang atau manfaat penelitiannya ataupun urgensinya. Dan juga di dalam penelitian ini tidak ada teori maupun metodologi yang sekilas dibahas di pendahuluan. Karena kalau menurut saya pendahuluan itu kan gambaran bagaimana keseluruhan alur dari penelitian kita. Sehingga paling tidak di dalam pendahuluan itu sedikit disisipkan teori ataupun mungkin bisa juga metodologi yang bisa menggambarkan bagaimana penelitian ini dilaksanakan. Kemudian di dalam kajian teori yang tadi saya bacakan, theoretical framework di kerangka berpikir, itu dia cuma memasukkan 2 paragraf kalau tidak salah, risk management dan struktur perekonomian yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan judulnya, yaitu digital marketing, terus keputusan pembelian, penjualan dan sebagainya, itu tidak ada. Terus kemudian kalau dari judul itu saya mengira bahwa itu variabelnya dependent 2, independennya 2. Terus kemudian di metodologi ternyata independennya 3, variabel dependennya 1. Nah, nanti ketika hasil penelitian baru saya betul-betul mengetahui bahwa oh ternyata 2 dependent, 1 intervening dan 1 variabel dependent. Terus kemudian juga tidak ada pengembangan hipotesis. Jadi tidak ada premis-premis atau teori-teori yang membangun bagaimana penelitian ini menciptakan atau membuat hipotesis. Kemudian random sampling. Jadi dia di sini mengatakan bahwa yang dilakukan adalah random sampling. Tapi setelah di akhir metodologinya itu dia memunculkan kriteria-kriteria
perusahaan, yang mana kriteria ini masuk dalam purposive sampling. Nah, jadi tidak konsisten. Yang awalnya bilang random sampling, tapi pada prakteknya adalah purposive sampling. Nah, ini juga untuk data kualitatif, kuantitatif, data sekunder dan primer ini juga dimasukkan semuanya. Padahal yang yang dilakukan penelitiannya itu adalah kuantitatif saja dan juga mungkin primer karena basisnya kuesioner. Terus di sini kalau instrumen penelitian yaitu tidak ditampakkan itu instrumennya seperti apa, tapi cuma menjelaskan step-stepnya saja. Kemudian tidak ada juga deskripsi responden. Seperti apa respondennya, apakah karyawan atau manajernya atau yang punya usaha dan sebagainya. Itu tidak dicantumkan. Kemudian pengukuran volume penjualan. Nah, ini apakah pakai data primer apa sekunder, pakai kuesioner atau tidak ini. Terus kemudian itu tidak dijelaskan, tidak ada definisi operasional. Terus tidak ada keterangan variabel. Paling tidak, kalau tidak ada definisi operasional, paling tidak ada keterangan X1 adalah digital marketing dan sebagainya. Ini sama sekali tidak ditulis. X1 adalah digital marketing dan lain-lain. Terus kemudian juga tidak ada uji validitas dan reliabilitas. Kemudian dalam penjelasannya terlalu terbelit-belit pada hasil penelitian dan pembahasan. Maksudnya yang saya baca, yang saya pahami bahwa kan dari 7 hipotesisnya dia penelitian ini itu hanya 2 yang signifikan. Hanya 2 yang signifikan. Nah, yang lainnya itu tidak signifikan. Akan tetapi dalam penjelasannya dia itu hubungan antara variabel itu dia membahas bagaimana hubungan antara variabel dulu yang mendukung variabel A, X ke Y ini adalah ada premis-premis atau referensi yang mendukung. Gitu. Jadi seakan-akan sebenarnya ini harusnya ditaruh di theoretical framework yang pembahasannya ini, karena dia membangun hubungan antara variabel di hasil dan pembahasan. Nah, akan tetapi dia membangun dari awal hubungan itu akan nanti terakhirnya dia menjelaskan bahwa penelitian ini tidak tidak sesuai dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang dia jelaskan gitu. Maka ini menjadi bingung, menjadi bias ya. Kemudian dia juga tidak menjelaskan kenapa kok tidak signifikan. Baiknya kalau ada penelitian yang tidak signifikan itu kita mencari referensi dari artikel-artikel lain bahwa kenapa penelitian ini tidak signifikan. Kemudian di situ juga ada saran yang mendahului keterbatasan. Jadi kalau menurut saya ya saran itu muncul karena adanya keterbatasan gitu. Jadi harusnya keterbatasan dulu. Nah, nanti dari keterbatasan tersebut nanti baru diajukan saran kepada penelitian-penelitian selanjutnya. Dan kemudian penulisan-penulisan daftar pustaka juga tidak konsisten. Kemudian untuk artikel yang kedua, yaitu strategi digitalisasi pada UMKM di bidang kuliner pada masa pandemi COVID-19 di kota Tasikmalaya. Yaitu autornya Irli Artiara Irawan dan Galing Ahmad Abdul Wonisha. Terus jurnalnya yaitu Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan, yaitu isunya 2023, terindeks Cita 3. Ya, pendahuluan. Pada saat pandemi ini terjadi beberapa masalah untuk UMKM di bidang kuliner, di antaranya kesulitan pemasaran, kesulitan keuangan,
kendala keterbatasan SDM, bahan baku, dan keterbatasan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa apakah terdapat informasi baru tentang tingkat efektivitas dan perkembangan digital yang digunakan oleh UMKM selama pandemi COVID. Namun pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong UMKM di bidang kuliner agar tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19. Berbagai strategi diterapkan, salah satunya adalah strategi pemasaran elektronik melalui media sosial dan e-commerce. Diperlukan strategi digitalisasi bagi para UMKM di bidang kuliner di Kota Tasikmalaya agar mampu bertahan dalam menjalankan usahanya pada saat pandemi COVID. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan strategi digitalisasi pada UMKM yang terkena dampak pandemi COVID-19 di Kota Tasikmalaya. Metode penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian komparatif. Populasi UMKM, populasinya adalah UMKM yang bergerak di bidang kuliner di Kota Tasikmalaya. Sampelnya yaitu berjumlah 100 orang. Teknik pengambilan sampel berupa snowball dan purposive sampling. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah uji T atau uji beda dengan menggunakan SPSS 25.0. Hasil dan pembahasan. Di sini rata-rata sebelum pandemi itu 49,67, yang mana lebih kecil daripada pasca pandemi 51,24. Artinya ada perbedaan rata-rata pra dan pasca pada UMKM di bidang kuliner menggunakan strategi digitalisasi. Ada perbedaan rata-rata antara pra dan pasca pada UMKM kuliner menggunakan strategi digitalisasi. Artinya ada pengaruh peningkatan pada UMKM di bidang kuliner pasca menggunakan strategi digitalisasi. Rata-rata accessibility, interaktif, credibility, informatif meningkat pada pasca menggunakan strategi digitalisasi. Kesimpulan dan saran, terdapat perbedaan rata-rata antara pra dan pasca UMKM kuliner menggunakan strategi digitalisasi. Hal ini dapat dilihat dari hasil MIN pra 49,67 yang lebih rendah daripada pasca, yaitu 51,24. Terdapat hubungan antara pra dan pasca pandemi pada UMKM kuliner menggunakan strategi digitalisasi. Kemudian yang ketiga, selama pandemi COVID-19, UMKM kuliner pasti terkena dampak. Agar UMKM kuliner dapat berjalan di masa pandemi COVID-19 harus menggunakan strategi baru dengan segala keterbatasan akibat pandemi COVID-19. Nah, di sini komentar yang pertama adalah terkait sistematika penulisan juga, yang mana tidak konsisten cara pengutipannya, terus kemudian kadang nama orang itu juga tidak ditulis kapital, juga bahkan ada yang masih typo, masih salah ketik. Terus literaturnya juga sangat kurang, hanya beberapa literatur, referensi atau apa daftar pustakanya. Terus kemudian tidak menjelaskan teori, juga research gap, urgensi, serta kontribusinya. Tujuan penelitian tidak merepresentasikan hipotesis penelitian. Jadi kalau tadi tujuan penelitiannya itu adalah menggambarkan strategi digital, ya. Menggambarkan strategi digital UMKM pada saat pandemi, yang mana ternyata bukan mengeksplor bagaimana strategi dalam UMKM-nya, tapi malah membahas bagaimana perbedaan digital marketingnya sebelum dan sesudah pandemi. Terus kemudian tidak ada juga kajian teori, jadi introduction langsung metodologi dan pengembangan hipotesis penelitian. Juga tidak ada jenis sumber teknik pengumpulan data.
Terus kemudian menurut saya itu purposive samplingnya kan cuman satu, yaitu 3 tahun ya, yang sudah bekerja 3 tahun di UMKM gitu. Nah mungkin ada kriteria yang butuh ditambahkan adalah UMKM yang menggunakan digitalisasi, gitu, yang menggunakan digital. Kemudian deskripsi responden juga tidak ada. Nah ini yang saya bingung juga, respondennya itu karyawannya atau manajer atau yang pemilik usahanya, karena kalau yang dijelaskan itu salah satu kriterianya yaitu mereka yang bekerja di UMKM tersebut selama 3 tahun. Jadi bisa jadi yang dikasih adalah apa namanya kuesionernya itu para karyawannya, yang mana karyawan ini juga tidak tahu itu strategi-strategi digital itu seperti apa. Tidak semua karyawan seperti itu. Nah juga dijelaskan kalau 3 tahun, nah itu tidak dijelaskan dari tahun berapa ke berapa. Jangan-jangan setelah pandemi baru penelitian. Nah, ini juga. Terus kemudian nilai rata-rata, nah itu nilai rata-ratanya saya juga belum paham itu nilai rata-ratanya dari mana. Eh, Menggambarkan apa itu? Apakah dari nilai kuesioner atau seperti apa? Itu karena tadi tidak menjelaskan ini di part yang apa namanya jenis penelitiannya atau jenis datanya itu primer, sekunder, pakai kuesioner atau tidak. Definisi operasional juga tidak sesuai. Nah, jadi kalau kita lihat eh, variabelnya itu digital strategi digital itu ya. Tapi di definisi operasionalnya, nah itu digital marketing. Nah, di sini sudah salah, mungkin salah judul mungkin. Seharusnya digital marketing bukan strategi digital. Tapi ketika di definisi operasional itu apa namanya? Definisi dari digital marketing. Indikatornya pun juga mungkin dari indikator dari digital marketing bukan digital strategi itu, dan tidak ada sumber juga indikator-indikator yang digunakan. Terus kemudian ada bahkan kesesuaian terhadap apa namanya tabel gitu ya, yang mana menurut saya di situ ada tabel cuman ada dua informasi saja, pra dan pasca, ya mungkin tidak usah, menurut saya tidak usah pakai tabel, kecuali banyak banyak apa namanya banyak data yang akan disajikan. Nah, itu cuma 2 data yang disajikan, mungkin bisa tidak usah pakai tabel, tidak usah pakai apa bagan, cukup pakai tabel atau cuma dijelaskan secara kalimat saja. Terus dia menjelaskan bagan, tetapi dia menjelaskan bagan, tapi di situ dia juga menjelaskan indikator-indikator variabelnya, gitu. Yang sebenarnya bagannya itu hanya berisi nilai pra dan pasca saja, indikator-indikatornya tidak dijelaskan. Kalaupun mau memakai bagan, mungkin lebih baik ya indikator-indikatornya itu efektivitas sebelum dan sesudah, terus aksesibilitas sebelum dan sesudah, informatifnya sebelum dan sesudah seperti apa. Mungkin lebih, kalau seperti itu baru bagannya bisa lebih worth. Terus kemudian di situ juga tidak ada keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya. Dan yang terakhir, penulisan daftar pustaka juga tidak konsisten. Sekian, terima kasih. Monggo saya kembalikan ke Mbak Mala. Baik, terima kasih Pak Fazlur terkait presentasi review 2 artikel ya. Nah, untuk selanjutnya terkait tanggapan ya, kita memulai diskusi. Untuk teman-teman semuanya silahkan yang ingin menanggapi terkait presentasinya Pak Fazlur. Monggo silahkan.
Oh iya, sudah ada yang angkat tangan. Pak Anam, silakan Pak Anam untuk mengomentari terkait review jurnal dari Pak Fazlur. Mute Pak, masih di mute itu kayaknya. Belum ada suara Pak Anam. Sudah terdengar. Oh sudah, Niki sudah ada. Saya matikan. Mungkin setelahnya Pak saja Mbak Mala. Saya masih setting dulu. Oh baik, kita beralih ke Mas Aditya dulu. Monggo Mas Adit untuk mengomentari terkait review jurnalnya Pak Fazlur. Oh iya, ya baik terima kasih Mbak Mala. Apakah suara saya bisa didengar ini ya? Sudah bisa, jelas. Oke baik. Saya akan komentar aja nih ya namanya komentator ya kan. Jadi ya begitu. Jadi apa namanya di artikel yang kedua yang berbahasa Indonesia itu, ya sebentar saya akan melihat kembali. Oke, di sini kan saya lihat di situ ada dampak penggunaan strategi digitalisasi begitu ya. Nah, di gambar 1 ya dampak penggunaan strategi digitalisasi. Nah, berdasarkan hasil kemudian ada penjelasan tentang gambar tersebut ya, apa namanya grafik hasil ya, pra, pasca dan ya sebelum dan sesudah menggunakan digital atau strategi digitalisasi. Di situ ada sales gitu ya. Nah, saya tidak tahu, saya belum menemukan di jurnal ini apa namanya. Ini yang dicari adalah efektivitas sebetulnya ya kan, efektivitas digitalisasi ya. Evaluasi pemasaran itu dilakukan dengan cara mengukur efektivitasnya. Nah, ketika berbicara tentang efektivitas gitu ya, artinya seberapa banyak sales gitu kan. Nah, ini salesnya 51,24. Nah, di situ saya belum menemukan bagaimana sales itu kemudian diukur. Ya, artinya caranya ya, ataukah kalau misalkan digital marketing ya, pra itu adalah apa namanya sebelum pandemi berarti ya Pak Fazlur ya, betul. Pra pandemi ya. Ya, terus kemudian di pasca pandemi 49,67% dan berikutnya pasca pandemi 51,24. Ini saya kurang memahami apakah ini sales sebelum pandemi atau sales sebelum menggunakan strategi digitalisasi ataukah setelah apa namanya menggunakan strategi digitalisasi Pak Fazlur. Setelah menggunakan strategi digitalisasi. Iya. Baik. Nah, untuk itu sebetulnya ini ada kesimpulan bahwa penggunaan strategi digitalisasi pada saat pandemi COVID-19 sangat efektif. Gitu ya. Artinya salesnya meningkat. Nah, ini bagaimana cara mengukur ini masih belum saya karena digitalisasi sendiri ya atau digital marketing ini memiliki karakteristik corong pemasarannya sendiri gitu ya, dari apa namanya pengenalan ya, awareness, terus kemudian berapa persen engagementnya, terus kemudian berapa persen dari sekian orang yang engage itu kemudian melakukan pembelian. Apakah evaluasi yang dilakukan itu seperti itu ataukah dengan cara yang lain? Karena
digitalisasi sendiri juga bermacam-macam, bisa melalui website, bisa melalui marketplace, bisa melalui sosial media marketing. Ini tidak dijelaskan sebetulnya secara presisi gitu ya, strategi digitalisasi yang semacam apa yang digunakan begitu ya. Nah, ini tidak dijelaskan, hanya operasionalnya adalah hasil pemasaran evolusi menggunakan saluran digital ya untuk sebagian besar pemasaran, dan ini menggunakan angket begitu ya, Pak Fazlur ya kan. Artinya angket itu kemudian diisi oleh pelaku usaha ya, yang ya kita nggak tahu ya angketnya itu isinya pertanyaannya seperti apa, apakah itu benar-benar dipahami oleh pelaku usaha begitu ya. Pemasarannya efektif itu yang bagaimana sih gitu. Apakah yang saya lakukan ini adalah digital marketing atau bukan gitu. Ya itu yang apa namanya menjadi pertanyaan saya. Nah ini saya tidak tahu kalau di jurnal yang apa namanya terindeks fokus, setahu saya data-data mentah itu ya itu akan diminta sama reviewer gitu, sehingga kelihatan di situ apa namanya valid nggak pertanyaan yang apa namanya diberikan kepada responden. Itu saja sih menurut saya. Terima kasih Pak Fazlur, Mbak Mala, dan rekan-rekan sekalian. Baik, terima kasih untuk Mas Aditya terkait komentarnya. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Pak Anam untuk melanjutkan mengomentari terkait review jurnalnya Pak Fazlur. Monggo, Pak Anam. Oke, terima kasih Mbak Mala. Mungkin ya sedikit sharing juga mengenai artikel yang telah dipaparkan Pak Mas Fazlur ini. Nah, mungkin saya lebih fokusnya ke artikel yang kedua ya. Nah, yang dari Sinta 3 ini sebenarnya lebih cocoknya itu di proceeding kalau menurut saya itu. Karena apa? Untuk di level S3-nya, di Sinta 3-nya itu, nah, dia itu kayak masih pemula kalau saya lihat di identitas Google Scholar-nya, di mana untuk yang namanya Irly Artiara Irawan ini, dia ini masih mempublish paper itu 4 kali, sama yang Galing itu juga sama 4 kali. Cuma yang Galing ini baru 2023 dia menulis, kalau yang Irly-nya itu 2022. Sehingga kalaupun saya lihat itu masih pendatang baru. Nah, kemudian di bagiannya latar belakang, introduction yang telah dipaparkan oleh penyaji artikel dan juga komentar-komentar Mas Fazlur ini, saya sepakat bahwasanya di latar belakang itu tidak adanya gap, dan juga problem risetnya pun itu belum muncul. Nah, kalau di bahasanya Mas Fazlur tadi kan urgensinya, kalau saya bahasanya itu problem risetnya itu belum nampak jelas mau ke arah mana sih. Nah, seperti itu. Terus kemudian yang ada di problem question-nya, dia mengatakan itu menggambarkan. Padahal ke bawahnya lagi itu membandingkan. Saya juga sepakat dengan komentarnya Mas Fazlur. Jadi kalaupun antara korelasinya di subnya introduction sama metode itu sangatlah berbeda. Lah apakah akhirnya kan menjadi inkonsistensi dalam menarasikan sebuah kalimat penelitian. Nah, kemudian saya juga sepakat juga literatur yang diungkap di tulisan itu tidak lengkap. Jadi misalkan apa sih yang dimaksud dengan strategi digital menurut versinya penulis itu, sehingga pada saat dibaca kita benar-benar tahu apa yang dia maksud. Nah, apakah dia bergerak di kuantitatif ataupun kualitatif. Nah, kalaupun dia ini para penulis-menulis di kualitatif, pastinya dia akan include di pendahuluan. Kalaupun
dia tidak memunculkan literatur review. Lah ini kan di kuantitatif tapi komparasi. Nah, komparasi pun dia tidak menyebutkan secara jelas di bagian kriteria populasinya dan juga alasan di pendahuluan. Sehingga kalau saya amati di metodenya itu, kriteria populasinya itu sangatlah kurang detail, apalagi mengenai di sampelnya. Sampel yang dipakai di sini kan snowball, habis itu purposive. Lah berarti kan ibaratkan dia menggunakan teknik non-probabilistic sampling. Sedangkan kalau di awalannya itu telah ditemukan berdasarkan data dari kata data insight center, bahwa saya terdapat sekurangnya 37.000 pelaku UKM yang terdampak selama pandemi. Lah ini kan masih wilayahnya makro, belum turun ke Tasikmalaya. Nah itu kalau saya amati mengenai populasi sampel yang dia tuju. Secara otomatis nantinya jikalau dia tahu secara detail sampel yang digunakan itu bukan 100, pastinya dia akan menggunakan tekniknya probabilistik dengan metodenya pakai cluster sampling dulu di wilayah kotanya Tasikmalaya, sehabis itu di proporsional sampling. Nah, itu nanti akan ketemu sampel yang sebenarnya. Kalau ini kan kayak dilihat ke standarnya S1, kalau enggak salah, kalau di referensi-referensi itu. Dan apa itu, untuk kutipannya sitasi pun dia enggak menggunakan siapa, enggak jelas di sini. Nah, kemudian di bagian definisi operasional ini, dia menulis referensinya punya Sanchez Franco 2014. Akan tetapi yang ditulis di sini ya versi bahasanya Sanchez karena tidak mengilustrasikan bahwasanya definisi operasional yang sebenarnya yang diteliti oleh dua orang penulis ini. Mengapa demikian? Karena definisi operasional variabel itu kan versi pemahaman kita perihal variabel strategi digitalisasi yang dia teliti. Cuma dia ngambil bahasanya Sanchez. Lah Sanchez ini dia itu bahasanya pemasaran digital sehingga belum relate lah untuk memunculkan operasional variabelnya dengan bahasa Sanchez. Nah, kenapa demikian? Karena kan berbeda antara yang diucapkan oleh Sanchez dengan yang dimaksud oleh peneliti ini. Lah strateginya digitalisasi itu dia mengacu pada siapa, kemudian dibahasakan sesuai pemahamannya dia itu belum ada. Jadi dia itu masih di ranah definisi konsep variabel, bukan definisi operasional variabel. Dan juga indikatornya ini apa ya? Di sini tidak tercantum, apalagi di literaturnya. Pastinya dia masih mengadopsi dari Sanchez. Cuma Sanchez ini kalau dilihat dari apa ya daftar pustaka, lah ini lebih kepada skop edukasi, bukan skopnya UMKM. Jadi masih secara apa ya general lah. Kalau saya amati, kalaupun dipaparkan di tulisan itu punyanya Early ini masih general, belum menginterpretasikan UMKM itu seperti apa. Mungkin seperti itu kalau tanggapan dari perspektif saya mengenai kritikan dari penulisnya siapa ini, penulisnya Early itu dan kawan-kawannya. Mungkin itu Mbak Malah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anam atas komentar dari presentasi Pak Fazlur. Selanjutnya kita menuju ke Mas Bagus. Silakan Mas Bagus untuk mengomentari review terkait jurnalnya dari Pak Fazlur. Nggih. Matur nuwun Mbak Malah.
Tadi sudah dijelaskan mengenai dikomparasi. Jadi seperti apa antara jurnal yang pertama dan kedua, kan karena topiknya juga hampir sama, terus juga bisa dijelaskan analisis kekuatan dan kelemahan dari digital marketing dari masing-masing objek itu seperti apa. Jadi tidak hanya dijelaskan per jurnal seperti apa, mereview per jurnal, tapi kenapa mengambil 2 jurnal tersebut, apa sih kekuatan dari masing-masing jurnal ini dan kelemahannya. Kalau secara detail sudah dijelaskan dikumpas tuntas oleh Pak Anam juga seperti itu. Jadi saya lebih melihat bagaimana pengambilan memilih jurnal ini karena apa, hal-hal apa yang unik atau kekuatan dan kelemahannya seperti itu. Matur nuwun. Terima kasih Mas Bagus. Ini sepertinya kayak pertanyaan ya sama Mas Bagus. Mau ditampung dulu apa langsung dijawab Pak Fazlur? Oke, jadi langsung saya jawab, mohon maaf. Untuk Mas Bagus, jadi yang pertama di sini karena saya itu kebetulan ingin mengambil digitalisasi ya, UMKM. Jadi yang ingin saya bahas itu tentang bagaimana UMKM dalam proses digitalisasinya. Nah, di sini saya mengambil di jurnal atau artikel yang pertama, yaitu juga pemasaran digital di UMKM, dan juga kalau untuk jurnal yang kedua itu saya juga mengambil strategi digital, yang mana sebenarnya yang dimaksud itu mungkin adalah pemasaran digital juga, yang dimaksud itu digital marketingnya. Nah, itu yang pengen saya ketahui, bagaimana saya komparasi Scopus Q4 dan juga bagaimana kualitas dari Sinta 3 begitu, terkait dalam lingkup digital marketing pada UMKM di masa di masa COVID. Jadi mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Ya. atas tanggapannya. Bagaimana Pak Mas Bagus? Ya, yang saya tanyakan maksudnya itu bagaimana hasilnya. Tidak dijawab seperti tapi bagaimana hasil dari komparasi tadi? Apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing setelah Pak Fazlur telaah tadi? Apa yang bisa didapat dari perbedaan dari 2 jurnal tersebut tadi apa? Seperti itu. Setelah dikomparasi. Monggo Pak Fazlur. Oke, terima kasih. Kalau kita melihat dari secara global, dari bagaimana membangun riset, ya, penelitian, itu ternyata sama-sama memiliki banyak kelemahan ya, banyak kelemahan. Jadi maupun di Q4 Scopus maupun di Sinta 3. Terus kemudian kalau kita melihat bias dari penelitiannya, yaitu kalau yang Sinta ini penelitiannya memang lebih bias ya, karena lebih tidak jelas bagaimana dia itu kuesioner atau datanya itu seperti apa, sehingga memang lebih bias yang artikel yang kedua, yaitu Sinta 3 dibandingkan dengan Q4. Meskipun Q4 pun yang jurnal Q4 itu juga pembahasannya yang menurut saya yang masih kurang tegas, yang masih kurang tidak terstruktur begitu. Untuk hasil penelitiannya, kalau untuk hasil penelitiannya, yaitu di sini di Q4-nya di situ dijelaskan banyak yang tidak berpengaruh ya, tidak berpengaruh, sehingga
mungkin salah satu faktor kenapa banyak variabel-variabel yang tidak berpengaruh karena mungkin pengukuran maupun indikator yang digunakan dan itu juga bisa karena bias gitu. Makanya banyak yang tidak. Nah, itu mungkin tidak dijelaskan juga di dalam keterbatasan maupun di dalam hasil penelitiannya. Nah, terus kemudian kalau untuk yang jurnal, yang artikel yang nomor 2, nah di situ dia cuman menjelaskan, menggambarkan, oh ada perbedaan penjualan gitu, kira-kira intinya di situ. Sebelum dan sesudah pandemi, yang mana lebih tinggi penjualannya itu ketika pasca pandemi. Yang mana menurut dia dengan komparasikan dengan angket yang dia sebarkan terkait strategi digital itu, maka mungkin digitalisasi itu di masa pandemi dapat meningkatkan penjualan setelah pandemi. Nah, jadi kalau menurut saya sih untuk yang kedua itu lebih kurang ke metodologinya ya. Metodologinya sangat tidak kuat. Kalau untuk yang pertama itu metodologinya masih wajar, tapi penjelasannya yang masih kurang. Penjelasan dalam struktur pembahasannya itu masih kurang koheren gitu. Mungkin seperti itu, Mas Bagus. Boleh menanggapi lagi. Monggo. Jadi ada nggak sesuatu strategi digital yang secara eksplisit dijelaskan di situ? Jadi tidak hanya ini tidak berkorelasi, tapi ada nggak sesuatu yang eksplisit yang di situ bisa dijelaskan bagaimana ini loh strategi digitalnya yang yang signifikan tadi seperti apa? Di situ ada nggak, maksudnya ternyata ada strategi yang seperti ini yang menunjukkan signifikan, caranya yang seperti ini. Jadi peningkatan strategi digitalnya itu tadi nampak di tulisan tersebut, ada nggak kira-kira? Yang dari saya baca tidak ada. Makanya yang dari awal kan saya bilang itu tadi ya, kayaknya ini salah judul gitu mungkin. Yang dimaksud adalah digital marketing. Yang dimaksud di penelitian adalah digital marketing. Itu bisa dilihat dari definisi operasionalnya. Ini bisa Mas Bagus lihat di tabel itu ya. Itu ditulis variabel X-nya, variabelnya itu strategi digital. Tapi pas definisi operasional itu digital marketing. Nah, jadi di sini saja dalam mendefinisikan variabel saja dia sudah tidak konsisten. Sehingga makanya yang saya bilang tadi, di situ tujuan penelitian yang tadi sudah ini juga sama Pak Anam ya, bahwa ya tidak konsisten itu tujuan penelitiannya dengan hipotesis penelitiannya itu tidak konsisten. Dia ingin menggambarkan, kalau tujuan dia menggambarkan bagaimana strategi UMKM, strategi digital UMKM di masa pandemi. Tapi pada prakteknya dia cuman mengkomparasi sebelum dan sesudah pandemi penjualannya berapa, dan kemungkinan dia juga menyebarkan kuesioner tentang atau angket tentang bagaimana strategi, tapi tidak dijelaskan digital marketingnya. Itu kan ada itu poin-poinnya, efek aksesibilitasnya, informatif itu, tapi ini tidak dibahas secara tuntas di dalam penelitian ini. Yang dibahas hanya yaitu ada perbedaan rata-rata pendapatan gitu atau penjualan sebelum dan sesudah. Mungkin seperti itu, Mas Bagus. Baik, terima kasih Pak Fazlur. Bagaimana Mas Bagus? Apakah ada tambahan tanggapan lagi? Ampun, matur nuwun. Terima kasih Mas Bagus. Untuk selanjutnya kita beralih kepada Bu Hanif untuk mengomentari terkait review jurnal dari Pak Fazlur. Monggo Bu Hanif. Terima kasih
Mbak Iva, selamat pagi rekan-rekan, selamat pagi Pak Agus dan Bu Nurika. Mohon izin atas waktunya. Ini juga saya baru mendownload artikel yang direview oleh Pak Fazlur dan ini sedikit lucu sih kalau menurut saya. Saya mau bilang lucu nih Pak Fazlur. Jadi mungkin yang pertama, artikel yang pertama yang ini Pak, yang strategik digitalisasi pada UMKM di bidang kuliner pada masa pandemi COVID-19 di Kota Tasikmalaya. Judulnya itu gitu ya, pada masa pandemi COVID-19. Tapi di bawah itu menjelaskan before dan after, dan itu diuji komparatif. Dari judul dan isi aja udah tidak nyambung. Ya, jadi kalau saya itu begitu. Jadi pikir saya kalau udah judulnya begitu, saya pikir ya hanya dalam posisi ketika pandemi COVID gitu aja sih gitu. Tapi ternyata ketika kita baca terus ke bawah, ternyata isinya uji komparasi. Itu pun uji komparasi kalau menurut saya di pembahasan di metodenya, di analisis data juga tidak muncul secara statistik gitu lah. Ini bener nggak sih dikomparasi gitu, akhirnya begitu gitu. Nah terus yang mungkin sedikit juga menyampaikan lah ini juga bahwa populasinya adalah berjumlah 100 orang dengan pengambilan sampel menggunakan snowball begitu. Oke, snowball disampaikan sama penulis bahwa ada nih keuntungannya kalau snowball begini. Nah, lalu dan adalah di pot positive sampling gitu kan. Jadi habis di snowball lalu di pot positive sampling lah. Cuma permasalahannya pot positive samplingnya itu kriterianya apa juga nggak dijelasin gitu. Jadi setelah di snowball, udah dapat tuh mungkin kira-kira ini juga nggak diceritakan snowballnya dapat berapa gitu kan. Udah gitu diproposifkan, dikerucutkan lagi, itu berapa gitu. Itu kok kayaknya nggak ada ya. Saya bingung ini posisinya di situ tuh gimana ini dia tuh memperoleh respondennya akhirnya seperti apa gitu. Nah terus udah gitu yang lebih saya tidak pahami lagi. Di sini kan variabelnya tentang strategi digitalisasi, lalu ada measurement-nya. Nah, measurement-nya ada 4, accessibility, interaktif, dan credibility dan informativeness. Nah, di 4 yang dibahas di measurement itu, di hasil dan pembahasan tuh enggak sama sekali dibahas tentang itu gitu loh. Setiap indikatornya enggak dibahas gitu. Jadi saya enggak komparasinya di mana, pembahasannya masing-masing dari indikatornya seperti apa, mana yang dominan, mana yang mungkin ini, itu kok saya belum nemu gitu. Jadi cuma menjelaskan bahwa kalau interaktif itu meningkatkan pasca menggunakan strategi, kalau misalkan ini begitu-begitu saja, tapi tidak menjelaskan bahwa ini kenapa sih kok bisa gitu, kok bisa ini bisa meningkatkan. Analisisnya si penulis ini kenapa kok bisa hasilnya sama ini itu signifikan dan itu positif, kalau yang ini negatifnya kenapa gitu tidak disebutkan. Dia lebih banyak menjelaskan perihal hasil olah datanya dia tanpa ada pembahasan terkait manajerial atau hubungannya dengan ekonomi ya. Jadi lebih pada kayak menjelaskan ini loh saya sudah ngolah data, hasilnya ini loh, interpretasinya udah begitu aja gitu. Itu sih kalau yang ini yang Sinta ya Pak Fazlur ya. Iya ini Pak Sinta kalau nggak salah. Nah itu. Lalu kalau yang terkait, sebentar satunya lagi. Nah ini dia. Ini Scopus ya Pak ya. Scopus Ki 4 kalau katanya Pak Fazlur begitu sih menyampaikannya. Nah ini juga saya sedikit komentari perihal mana ini tadi dia mencari data itu ada data mana sih? Nah, primer dan sekundari dan begitu tuh posisinya menjelaskannya begitu. Nah primernya itu menggunakan interview gitu kan, kalau saya baca begitu. Nah tapi nah ini dia measurement perihal interviewnya itu tidak diperjelas begitu di sini. Nah langsung ke arah hipotesis. Kalau menurut saya itu malah penting karena dia sudah menunjukkan bahwa dia memperoleh data itu dua data
kuantitatif dan data primer dan data sekunder. Sebaiknya kalau misalkan sudah, kalau menurut saya ini Bapak Ibu, ketika sudah menjelaskan teknik data collection-nya ada overview, observasi dan juga ada kuesioner, lalu juga ada data sekundernya juga. Ini setidaknya seharusnya disampaikan juga apa saja yang poin-poin. Jadi mungkin bentuknya kayak tabel gitu. Kalau saya lihat di Scopus kan sering tuh ya. Jadi pertanyaan ini tuh apa saja itu sudah ada. Ini enggak ada sama sekali tentang itu gitu. Itu saja sih. Kalau misalnya yang ini mungkin kekurangannya di sana. Kalau saya lebih fokus ke gimana sih memperoleh data sama khusus kayak yang penelitian yang Sinta tadi. Mungkin begitu Pak Fastur dan Bu Iva. Terima kasih Bu Hanif atas komentar terkait review dari jurnalnya Pak Fazlur. Selanjutnya kita beralih ke Pak Judin untuk mengomentari terkait reviewer dari Pak Fazlur. Monggo Pak Judin. Suara belum muncul Pak Judin. Masih tetap belum Pak Judin. Belum muncul Pak Judin. Apakah gini tuh namanya menyerah apa bagaimana? Cluenya menyerah apa? Nggak jadi. Oh, mungkin bisa nambah perangkat lain nggak apa-apa Pak Judin. Bisa ditulis di chat. Ya, nggak apa-apa. Bisa ditulis di chat juga nggak apa-apa. Saran dari Bu Mel. Baik, kita sudah melihat ya pertanyaan dari Pak Judin. Terkait jurnal pertama itu dari Scopus, hanya 2 hipotesis yang hasilnya signifikan. Misalnya kita semua hipotesis tidak signifikan. Apakah itu nanti jadi hasil yang kurang bagus bagi artikel kita? Silakan Pak Fazlur untuk menanggapi terkait pertanyaannya Pak Judin. Terima kasih Mbak Mala, Pak Sirojudin. Kalau menurut saya ya Pak, sebenarnya kan kalau kuantitatif itu kan menguji teori ya. Jadi tujuan utama adalah kita ingin menguji teori. Sehingga untuk menguji kemapanan teori tersebut, nah itu kan sesuai dengan kondisi atau yang kita teliti gitu. Sehingga ketika nanti ternyata banyak yang tidak ataupun mungkin semuanya tidak menolak teori lah, kasarannya itu semua hipotesis semuanya menolak teori. Menurut saya itu bisa jadi kurang bagus, bisa jadi bagus. Karena kalau kurang bagusnya itu karena kita tidak punya statement atau punya pendapat yang kuat terhadap ditolaknya teori. Selama teori itu bisa ditolak,
dengan statement kita secara apa namanya, secara empiris memang kenyataannya seperti itu, nah itu menurut saya tidak jadi masalah gitu loh. Tapi kalau seumpama kita cuma menolak teori seperti yang artikel tadi, tapi kita tidak menjelaskan kenapa teori itu ditolak, cuma menolak teori, nah itu yang menjadi artikel kita menjadi kurang bagus nanti. Tapi kalau bisa kita menjelaskan karena fenomena seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan sebagainya, mungkin itu bisa apa namanya menjadi pengetahuan baru bahwa oh ternyata teori ini sebenarnya ya tidak relevan, atau mungkin kita mungkin yang salah akan mengambil teori gitu dalam membangun apa namanya penelitian kita. Jadi seperti itu ya, menurut saya bagus ketika memang kita punya argumen yang kuat. Tapi kalau tidak kalau menurut saya sih mungkin tidak masalah, mungkin tidak masalah. Karena ya namanya juga kita kan menguji teori, tidak harus kita memaksakan untuk selalu mengikuti teori itu gitu loh. Nah, mungkin seperti itu Pak Sirojudin. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Saya. Maaf, Pak Anam duluan deh. Ya, Bu Mel dulu aja nggak apa-apa. ya. Saya pun juga nyimpen tambahannya nanti. Oh iya, saya cuman itu tadi ya tertarik. Memang betul kalau kita tujuannya menguji teori, penelitian kita tujuannya menguji teori, hasilnya nggak perlu, bukan nggak perlu, hasilnya tidak selalu harus sama dengan teori tersebut. Justru untuk itulah tujuannya, kenapa teori itu diuji coba gitu. Dan apabila hasilnya tidak sama pun bukan artinya teori itu salah, bukan. Karena juga kita harus lihatnya secara holistik. Artinya apakah variabel-variabel yang ditentukan itu sudah sesuai dengan teori, apakah kondisi lingkungan yang diujikan itu juga sudah sesuai dengan teori gitu ya. Jadi sekali lagi nggak masalah kalau memang hasilnya ternyata tidak signifikan atau tidak positif di penelitian yang kita lakukan atau tidak sejalan dengan teori yang dikemukakan, menurut saya itu nggak apa-apa karena itu menjadi satu fenomena baru. Dan nanti apabila itu dikembangkan misalnya dipublikasikan, terus ada lagi yang sejalan dengan kita, itu artinya menjadi potensi celah untuk penelitian yang kemudian gitu. Itu sih kalau dari saya. Baik, terima kasih Bu Mel. Untuk Pak Anam, monggo silakan menambahkan. Terima kasih. Mungkin saya tambahkan. Jadi untuk kuantitatif ini sangatlah unik. Nah, itu banyak yang saya temukan, baik itu teman-teman dari S2 maupun yang sedang lanjut di S3, bahkan yang ada di S1, bahwasanya terkadang itu kalau temuannya ditemukan nggak signifikan, itu bingung. Padahal kita harus mencarinya sebuah alasan itu ada di bab 2 dulu. Apakah teori yang kita bangun di kajian pustaka itu masih relevan dengan jawaban dari kita? Kalau tidak relevan, pastinya kan punya alasan. Nah, alasan itu kita temukan di lapangan. Terus disandingkan dengan data. Data itu kan ada identitas responden, terus ada karakteristik variabel, terus ada inner atau outer ya, outer model. Nah, itu kan ada nilai-nilai yang rendah. Nah, itu kita bisa menggunakan sebagai acuan bahwasanya temuan itu tidak signifikan karena ada data yang nilainya rata-rata rendah. Hal ini pun bisa diungkap dengan dukungan seperti itu dan juga teori maupun literatur yang ada. Nantinya itu nanti bisa membangun untuk penelitian ke depan. Nah, misalkan kalau dari penelitian kita itu ada yang nggak signifikan, oh ini loh bisa dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya, di mana perlu penambahan pada indikator mana dari variabel itu. Nah, kemudian kita pun juga bisa menulis di keterbatasan penelitian, bahwasanya perlu dikaji lebih mendalam terkait variabel apa, misalkan seperti itu.
Kalau dari sudut pandang saya seperti itu, untuk bagaimana cara mengatasi hal-hal yang tidak signifikan, yaitu berupa data dari hasil temuan kita yang nilainya memiliki nilai rata-rata rendah, kemudian dielaborasikan dengan teori maupun penelitian terdahulu yang relevan dan juga lapangannya. Seperti itu, Mbak Mala. Baik, terima kasih Pak Anam untuk tanggapannya. Untuk selanjutnya, apakah ada lagi teman-teman menanggapi terkait jurnal yang sudah direview Pak Fazlur? Sepertinya sudah tidak ada, nggih. Kalau begitu, kita kembalikan kepada para dosen kita, yaitu Bu Nurika dan Pak Agus. Monggo Bu Nurika dan Pak Agus untuk mengevaluasi terkait presentasi yang dipresentasikan oleh Pak Fazlur. Nggih, matur nuwun Bu Iva. Pak Agus dulu napa saya, Pak? Monggo Bu Nurika dulu. Masih mute. Oh, nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih. Ya, ini menarik ini. Ini Pak Fazlur Oke. berhasil menampilkan artikel yang mengundang banyak sekali komentar dan ini ya Pak. Dan betul, dan komentar Bapak Ibu itu tepat semua ya kalau saya lihat, mulai dari hipotesisnya ndak ada, kemudian definisi operasional, pengukuran variabel, sampai judulnya pun tidak tepat ini ya. Jadi memang artikel ini benar-benar apa ya, banyak kekurangan dan Bapak Ibu berhasil juga sudah menggali itu. Jadi yang disampaikan Bapak Ibu sudah tepat itu ya. Jadi memang yang dibahas baik artikel 1 maupun artikel 2 itu masih banyak kekurangan. Saya juga setuju tadi dengan pertanyaan dari tadi, ada Pak Anam, Pak Aditya, Pak Bagus, Bu Hanif, dan yang terakhir tadi Bu Sinten, yang Bu Mel, itu juga. Ya, jadi memang kalau saya cermati itu sama dengan Bapak Ibu. Untuk artikel yang bahasa Inggris dulu, ini memang tidak ada hipotesis ya, definisi operasional juga tidak jelas, dan kemudian pembahasan juga tidak jelas. Ya, pembahasannya kurang ini memang betul. Jadi saya rasa tidak ada yang perlu saya kupas lagi untuk tambahkan, karena yang disampaikan Bapak Ibu sudah cocok ini tadi ya, untuk kelemahannya. Untuk artikel kedua ini juga begitu, tiba-tiba dia menjadi ini uji beda gitu ya. Di awal itu saya juga tidak membayangkan itu bahwa ini akan jadi uji beda. Ternyata setelah ke bawah loh, ini kok jadi uji beda gitu. Dan yang lucu lagi ini yang dibedakan apa itu tidak jelas. Jadi misalnya ini kan strategi digitalisasi, indikatornya ada accessibility, interactivity, credibility, dan informativeness. Kemudian kalau dia membandingkan indikator ini bagaimana ngukurnya gitu, tidak ada. Kemudian yang dibandingkan apa gitu ya? Apakah membandingkan accessibility sebelum strategi digitalisasi dengan sesudah atau apanya? Karena di sini hanya begini. Dia hanya mengatakan ada peningkatan UMKM, ada pengaruh peningkatan pada UMKM di bidang kuliner. Apanya yang meningkat itu? Apanya yang meningkat? Apakah ini dari aksesnya tadi atau penjualannya meningkat atau apanya? Itu juga tidak jelas. Dan seandainya memang indikatornya ada berapa 4 ini ya, tapi bagaimana dia membandingkan? Dia bandingkan hanya pairnya 1 ini. Tidak sampai 4. Atau sudah 4 ini ya? Sudah 4 ya, Bu. Berarti dia membandingkan accessibility, interactivity. Nah, tapi tidak jelas bagaimana mengukurnya.
Kemudian dia menggunakan snowball, setelah snowball dia menggunakan purposive. Ya, ini keuntungan snowball ini tidak perlu ditulis sebetulnya ya, tapi bagaimana kalau setelah snowball terus purposive itu? Ya, ini memang mengundang banyak sekali komentar karena memang banyak sekali kekurangan dan saya tidak ulas ulang ya, karena Bapak Ibu sudah mengulas dengan baik tadi, sudah cocok apa yang ditemukan Bapak Ibu untuk kelemahannya. Hanya saja saya ingin mengomentari yang terakhir adalah bagaimana penelitian itu kan menguji keberlakuan teori. Jadi kita tidak menguji teori, tetapi menguji keberlakuan teori, karena kita tidak bisa mematahkan teori dari satu dengan hanya satu penelitian kita. Tetapi kita menguji keberlakuan teori, dan seandainya tidak terbukti, tidak signifikan, maka kita tidak berhasil membuktikan adanya keberlakuan teori tadi. Nah, yang menarik ini adalah tidak hanya berhenti di tidak berpengaruh. Saya juga setuju tadi bahwa ini kalau tidak berpengaruh kita jangan takut ya. Memang betul ya Bapak Ibu ya, tidak usah wah kalau tidak berpengaruh, tetapi bagaimana kita menjelaskan ada fenomena apa, ada apa kok tidak berpengaruh ya. Misalnya saja kalau di saham itu, misalnya kalau perusahaan laba kok harga sahamnya turun, nah ini kan aneh. Mestinya kalau perusahaan itu laba harga saham naik, ini ada apa kok bisa turun, nah, gitu. Itu kita gali. Nah, menggalinya bisa dari mana? Dari tadi betul ya, sudah disampaikan tadi siapa Pak Anam gitu juga ya. Ada apa ini bisa dikaitkan dengan ini respondennya, kemudian jawaban dari responden atau fenomena yang ada. Ya, misalnya perusahaan laba kok harga saham turun, kenapa? Oh, ternyata ada kondisi misalnya inflasi atau bagaimana yang menyebabkan atau kondisi lain ya, yang tidak hanya laba yang menyebabkan harga saham itu turun. Nah, jadi banyak sebab dan ini menjadi menarik. Atau mungkin ada keberlakuan teori tadi, kita menduga ini teori A gitu Bapak Ibu. Ternyata kok enggak pengaruh ya? Oh, ternyata dia mendukung teori rivalnya. Ada teori yang rival. Jadi kadang-kadang ada teori lawannya. Ternyata kita mendukung teori rival dari ini. Misalnya begini, perusahaan kalau utang itu ada yang mengatakan baik, ada yang mengatakan jelek. Kalau utang itu yang satunya mengatakan baik, enggak apa-apa kan dia utang itu untuk nambah mau ekspansi. Tapi yang satunya ya enggak bagus utang itu. Nah, kita mendukung yang mana? Kita mendukung yang A, ternyata kok nggak berpengaruh. Oh, berarti yang ada fenomena sekarang itu terkait dengan rival teori lawannya. Ya, atau misalnya pemegang saham itu suka dividen atau tidak suka dividen. Ada yang mengatakan suka dividen, tapi ada yang lainnya mengatakan tidak suka dividen. Karena dividen kena pajak gitu. Tapi nah itu kita mendukung yang mana? Mendukung yang A, ternyata kok tidak berpengaruh. Jadi bisa jadi ada fenomena ya, kemudian kita cek juga, misalnya kalau pakai kuesioner itu pertanyaan-pertanyaannya itu kita bisa bahas ulas juga kok ternyata tidak berpengaruh, atau mungkin jangan-jangan memang ini kondisinya ya lebih ke arah teori rival tadi. Ya, itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan langsung ke Pak Agus atau ke Bu Iva dulu. Oke, terima kasih Bu Nurika. Monggo Pak Agus menanggapi. Terima kasih Bu Iva. Saya seperti Bu Nurika tadi, Bapak sudah membahas panjang dan lebar dan dalam mungkin ya, bahwa ada beberapa dan banyak kelemahan. Yang pertama ya tentunya ini adalah pengambilan jurnalnya ya, yang saya kritisi. Supaya tidak terlalu menjelek-jelekan jurnal lah, katakanlah seperti itu, atau begitu banyaknya kelemahan yang kita temukan, ya yang wajar-wajar untuk kajian S3. Saya sudah mengumumkan bahwa kalau Sinta ya Sinta 2 lah ya, Sinta 2 yang kita ambil untuk kita kaji. Kalau Sinta 3 memang akhirnya seperti ini, banyak lubang-lubang yang bisa kita kita kritisi. Meskipun kita juga belajar dari kelemahan, tapi kalau kelemahannya terlalu banyak, bahkan sangat fatal gitu ya, ya kita akan lebih baik belajar yang
sudah baik, tapi ya menurut ukuran kita Sinta itu kan sudah Sinta 2 lah katakanlah sudah cukup baik ya. Dan menuju Sinta 1 sama dengan Scopus katanya Scopus 4. Nah itu yang untuk Sinta. Ya, jadi saya harapkan nanti Bapak dan Ibu sekalian ngambil yang Sinta 2 lah supaya enggak terlalu banyak lubang-lubangnya seperti itu. Yang kedua adalah terkait yang bahasa Inggris tadi dikatakan Q4. Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, setelah saya cek ya, itu sudah discontinuous ya. Jadi Q4-nya ini mulai Juni 2023 ini, jadi baru-baru, tapi di Simagonya belum disebut discontinuous, tapi di komentar-komentar di bawah, kalau Bapak Ibu sekalian buka di Simago, terus kita masuk ke list yang discontinuous ini. Jadi hati-hati Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ada juga list yang terbaru yang dikeluarkan yang Juni ya 2023 itu sudah termasuk. Sementara Simago ini kalau dia mengeluarkan Scopus atau tidak itu adalah 1 tahun biasanya ya, 1 tahun sehingga tidak ketahuan ya, tidak ketahuan kalau 2023 sudah discontinuous. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian ngecek lagi di listnya Scopus yang discontinuous untuk memastikan. Mengapa ini saya katakan penting? Karena nanti jangan sampai Bapak dan Ibu sekalian misalnya Scopusnya sudah terbit, dicek tidak discontinuous, tetapi terbitan Bapak adalah pada bulan yang sebenarnya ketika ujian sudah sudah dinyatakan discontinuous. Itu yang saya khawatirkan. Artinya misalnya bulan Desember ternyata di situ belum dicantumkan discontinuous, ternyata sebenarnya sudah discontinuous. Tapi mungkin mudah-mudahan tidak dimasalahkan kalau itu terjadi. Artinya masih pada tahun yang sama, masih continuous ya. Itu yang perlu, sehingga kita juga mendapatkan beberapa kelemahan yang cukup signifikan untuk yang pertama yang sudah Bapak dan Ibu sekalian bahas tadi. Kemudian tadi pertanyaan tentang kalau semuanya tidak terbukti bagaimana? Nah itu sebenarnya juga aneh ya, kalau semuanya tidak terbukti. Tentunya kita tanyakan ke diri sendiri dulu ya. Tanyakan ke si peneliti itu, loh kok sampai seperti ini ya? Kok sampai seperti ini? Padahal teori-teorinya sudah benar, katakanlah seperti itu. Hubungan variabelnya sudah benar. Nah itu kita pertanyakan lagi kepada kuesionernya mungkin ya. Kuesionernya sudah benar enggak ya? Karena ujung tombaknya bagaimana juga kuesioner. Kalau Bapak dan Ibu sekalian mengambil dari bahasa Inggris, ya bahasa Inggris itu sudah diterjemahkan sesuai dengan bahasa si penulis atau si pengisi ya, mengisi respondennya itu sudah benar tidak dipahami dengan betul ya. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa diinterpretasikan salah ya, karena bagaimanapun juga ujung tombak dari kuesioner itu adalah penelitian adalah kuesioner. Saya setuju dengan Bu Nurika tadi bahwa kalau tidak terbukti ya mungkin karena menyangkut ini adalah keberlakuan suatu teori, mungkin setting daripada lokasi penelitian, budaya penelitian yang berbeda antara perilaku orang barat dengan orang timur ya, ekstrimnya seperti itu ya. Budaya itu mungkin bisa menjelaskan ketidakberlakuan itu. Tapi sekali lagi tentunya tetap sah-sah saja Bapak dan Ibu sekalian yang tidak terbukti. Ada di dalam istilah Bu Nurika tadi ada rival teori kan. Rival teori itu kita juga menyadari bahwa di ilmu sosial itu ada rival teori. Artinya sebenarnya betul, tapi dilihat dari kacamata siapa, pandangan siapa, ilmuwan siapa ya. Nah, jadi ada teori yang betul dan terbukti pada kondisi dan situasi tertentu. Contoh ekstrimnya ini Bapak dan Ibu sekalian, di penelitian mungkin politik ya, ini menyangkut politik, ekonomi politik ya misalnya. Kan kita mengenal adanya kalau bicara teori antitesis dan tesis ya, antitesis dan tesis. Orang liberal mengatakan bahwa memakmurkan bangsa itu adalah dengan cara tidak
memberikan kebebasan sepenuhnya atau tidak mengakui hak individual ya. Semua masyarakat yang memiliki hak milik, setiap individu memiliki hak milik. Tapi bagi orang komunis ketika teori itu pertama kali muncul oleh para petingginya, ya Karl Marx misalnya, itu memang dia melihat kenyataan di Inggris bahwa justru liberal itu tidak mensejahterakan masyarakat karena para pekerja di Inggris ternyata diintimidasi, ditekan oleh majikan ya, sehingga timbul teori-teori atau gerakan-gerakan sosial dan teori komunis. Nah, komunis itu kan benar menurut mereka, ya, antitesis daripada teori liberalis. Nah, ini senantiasa kita berikan untuk satu perbandingan bahwa ilmu sosial itu pada akhirnya ada tesis, ada sintesis, dan tentunya di tengah-tengah ada cara-cara negara mensejahterakan masyarakat itu dengan sintesis ya. Sintesis untuk mengambil semua kebaikan yang ada pada keduanya. Tapi itu adalah teori. Fakta di lapangan juga ada yang macam-macam ya, tergantung persepsi dari pemerintah yang bersangkutan. Itu teori mungkin makro, tetapi dalam konteks mikro bisa kita cari kebenarannya tentunya ya. Kemudian kalau bahasa Inggrisnya agak berbeda atau dipertanyakan tentang mungkin kata-kata behavior tadi ya kalau tidak salah ya, behavior sama behavior tanpa u, nah itu misalnya ya, itu dia menggunakan ini Pak, menggunakan American English atau British English ya, karena bisa jadi beda penulisan ya, beda penulisan. Banyak kata-kata yang Inggris itu berbeda dengan kata yang Amerika meskipun nampaknya katanya sama ya. Nah, jadi mereka punya gaya bahasa sendiri kan. Kalau gaya bahasanya enggak beda, tapi kata-kata biasanya itu akan beda antara American sama British English, bahkan Australian English. Australian English itu meskipun mendekati British English dalam pronunciation-nya juga berbeda kadang-kadang seperti itu. Ya. Kemudian dalam kutipan tadi juga disinggung Bapak dan Ibu sekalian, kutipan dalam kutipan kita hindari, ya, monggo kalau Bapak dan Ibu disertasi pun saya sering menemukan kutipan dalam kutipan itu kita jadikan sebagai referensi kita. Nah, ini dihindarkan, kita mencari tetap yang aslinya seperti itu. Tentang konten apa yang seharusnya pada introduction, memang itu kalau Scopus atau jurnal yang baik itu sangat ketat sekali. Tadi dikatakan bahkan Pak Setia kalau tidak salah ya, itu tadi mereka minta sampai ke hasil perhitungannya. Ya memang itu wajar untuk Scopus yang baik, mungkin Scopus 3, 4, 3, 2, 1 mereka minta data dan biasanya minta lampiran lampiran dari kita untuk hasil di lapangan bagaimana, mungkin bisa dalam bentuk rekaman, foto atau data mentahnya, itu yang biasanya ada dan diminta oleh para penerbit atau para publisher yang melakukan itu. Dan memang kalau kita bicara introduction misalnya ya, itu harus rasional. Bahwa penelitian ini adalah rasional, jangan sampai katakanlah sangat tidak bisa diterima oleh pikiran sekalipun ya, Tadi misalnya adalah antara strategik apa digital marketing, itu sudah lain ya. Strategic marketing pun sama digital marketing itu dua masalah yang berbeda. Kemudian research question-nya, tujuannya itu hendaknya di introduction itu juga sudah ada. Kemudian tadi dikritisi tentang gap penelitiannya kok tidak ada langsung pada kontennya seperti itu ya. Bahkan kritik review ya, review terhadap riset terdahulu itu bagaimana pertentangannya. Nah itu biasanya juga menjadi hal yang penting untuk didefinisikan ya. Untuk literature review misalnya, tentunya hanya teori-teori yang relevan dengan pemahaman penulisan daripada tujuan penulisan daripada jurnal kita. Nah itu harus update resources ya,
Nah, itu untuk literary review biasanya seperti itu. Nah, ini tadi kalau tidak salah ini ada kata-kata di apa di bagian daripada batang tubuh atau introduction-nya di tulisan yang kedua itu saat ini tahun 2020. Nah, itu muncul kata-kata itu. Padahal ini terbitnya adalah pada tahun 2023. Nah, ini kan sudah sangat jauh 3 tahun yang lalu ya. Dia bicara COVID, tapi COVID landasan COVID-nya adalah tahun 2020. Penerbitannya tahun 2023. Nah, itu kira-kira seperti itu. Saya akan mohon maaf nanti mungkin sore begitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Ini laptop saya masih bermasalah ketika saya harus mengakses WA ya, mengakses WA-nya nanti mungkin ada masalah di komputer saya. Saya sebenarnya sudah mempersiapkan teori ya, teori ini. Petunjuk-petunjuk apa yang seharusnya baik di dalam introduction atau tertulis di dalam introduction itu. Apa yang harus tertulis di dalam atau kita ungkapkan di dalam literatur review. Apa yang harus tertulis atau terungkapkan ini tadi inginnya saya jelaskan dengan menampilkan di layar Bapak dan Ibu sekalian ya, di Google Meet-nya. Tapi tidak bisa, karena tidak bisa saya sharekan aja nanti ya. Literatur reviewnya, kemudian apa yang harus tercantum di result ya, atau hasil, dan juga apa yang harus tercantum di pembahasan. Ini juga semacam panduan ya, panduan bagi Bapak dan Ibu sekalian ketika nanti menulis artikel ya, terutama menulis artikel apa yang harus tercantum dalam discussion. Discussion itu kita kadang-kadang menurut saya lemahnya itu adalah pada konteks bahwa tidak mengemukakan hasil temuan itu kontroversinya yang mana. Padahal di gap teori biasanya sudah dikemukakan teori ini atau jurnal ini hasilnya bertentangan variabelnya antar variabel ini dengan ini. Yang di sini mendukung, yang di sini tidak. Tapi itu tidak masuk ke dalam discussion. Nah itu kadang-kadang seperti itu. Jadi kontroversi atau istilahnya speculation ya. Speculation adalah suatu yang bertentangan, itu seandainya didiskusikan dalam bagian dari isi daripada jurnal dalam bab discussion ya. Jadi kita tidak seolah-olah menampilkan hasil saja tanpa ada upaya untuk melakukan discussion. Kadang-kadang kita karena mengejar waktu kadang-kadang ya, pokoknya lulus 2,5 tahun, nah itu lupa bahwa di discussion itu betapa kedalaman di dalam konteks discussion itu harus kita kemukakan. Artinya adalah reject atau tidaknya suatu hipotesis itu harus didiskusikan. Kemudian yang sama apa, kontroversinya apa, ya, kontroversinya apa, dan juga tentunya harus didukung oleh referensi dari teori yang ada dan terakhir seperti itu. Ketika Bapak dan Ibu sekalian melakukan publikasi nantinya ya. Kira-kira itu Bapak dan Ibu sekalian, nanti tentunya silakan nanti saya share, dilihat ya. Mungkin akan membantu Bapak dan Ibu sekalian ketika menulis artikel ya, atau menulis juga disertasinya. Makasih. Saya cukupkan sekian. Gayengnya ini adalah karena memang banyak kelemahannya ya. Tapi juga tinjauan Bapak sekalian cukup kritis saya kira, sehingga memang jadi pelajaran bagi kita. Oke, yang minggu depan tolong sekali lagi supaya tidak terlalu menyalahkan ya, memang karena banyak salahnya ya. Yang Scopusnya adalah Scopus 4.3 yang betul-betul mungkin tidak predator ya seperti itu. Kemudian yang anunya tadi Sintanya Sinta 2 lah paling enggak ya. Bahasa Indonesia boleh. Pak Fadlul ya tadi. Fadlul sudah mengungkapkan yang bahasa Indonesia Sintanya. Silakan. Okay. Saya kira saya cukupkan sekian, sudah jam 11 lebih 13 menit. Kalau tidak salah 11.10 ya kira. Lebih 3 menit. Saya kembalikan kepada penyaji
Moderator tadi. Baik, terima kasih atas evaluasi dari Bu Nurika dan Pak Agus. Dan terima kasih untuk Pak Fazlur terkait presentasi hari ini dan teman-teman semuanya yang mendukung atas berjalannya presentasi ini. Terima kasih Pak Agus dan Bu Nurika. Saya akhiri sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlibur Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih.